Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi tutorial pada hari ini teman-teman yaitu tentang persamaan dan perbedaan antara PNS dan P3K. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa ASN yang kita kenal dengan istilah ASN itu ternyata terdiri atas dua. Jadi selama ini ASN itu yang kita kenal ASN yaitu PNS ya. Ternyata sudah ada yang baru lagi teman-teman, bahwa ASN itu sudah terbagi menjadi dua. Yang pertama itu pegawai negeri sipil atau PNS, dan yang kedua itu adalah P3K atau kepanjangan dari P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Jadi di sini kita akan coba membahas sedikit tentang persamaan dan perbedaan PNS dan P3K. Jadi ASN itu terdiri atas PNS dan yang kedua adalah P3K. Oke teman-teman, kita lanjut. Jadi baru-baru ini lagi euforia atau semenjak munculnya verbal ijazah di mana ya, di InfoGTK, yang mana verbal ijazah di InfoGTK itu mengharuskan setiap guru honorer untuk melakukan verbal ijazah dalam persiapan proses seleksi PPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, di sini saya coba membahas tentang perbedaan dan persamaan antara pegawai negeri dengan P3K. Nah, di sini perubahan unsur pegawai di birokrasi yang pertama dibahas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 bahwa pegawai negeri itu terdiri atas PNS dan anggota ABRI, itu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Nah, selanjutnya perubahan unsur pegawai di birokrasi itu juga kembali dibahas di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 teman-teman ya. Yang pertama itu pegawai negeri itu adalah PNS, anggota TNI, dan anggota Polri. Sedangkan PNS terdiri dari pusat, daerah, dan pegawai tidak tetap. Nah, semenjak munculnya kembali undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka muncul yang dikatakan ASN atau aparatur sipil negara, yang mana ASN itu terdiri dari PNS dan PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, inilah PPPK yang akan menjadi momentum bagi guru honorer untuk ikut dalam verbal ijazah di InfoGTK teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lanjut lagi. Di sini perbedaan antara PNS dan P3K. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa kesejahteraan P3K itu setara dengan pegawai negeri sipil. Jadi kesejahteraannya PPK setara dengan PNS. Oh, mantap sekali teman-teman ya. Jadi setara antara P3K dengan pegawai negeri sipil. Yang mana keduanya antara P3K dan PNS itu mendapatkan NIP, kemudian gaji pokok, ada NIP ya, NIP, gaji pokok, NIP ya, gak NIP, gaji pokok, tunjangan kinerja. Sedangkan perbedaannya dengan PNS, kalau P3K itu teman-teman tidak ada uang pensiun ya, tidak ada uang pensiun, berarti tidak ada uang pensiunnya. Kalau PNS kan ada uang pensiunnya teman-teman ya, kalau P3K itu tidak ada uang pensiun. Kemudian bedanya lagi dengan PNS, kalau P3K itu tidak ada jenjang karir. Jadi kalau misalnya terangkat di sebuah posisi, maka P3K itu akan selalu berada di posisi tersebut, tidak ada istilah kenaikan jenjang karir. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini P3K ya. Jadi mekanisme kerja P3K, jadi perlu teman-teman ketahui, terutama yang masih berstatus honorer, bahwa mekanisme kerja P3K itu menggunakan sistem kontrak ya. Jadi menggunakan sistem kontrak. Jadi di kontrak teman-teman ya, ada sistem kontrak yang berlaku di P3K. Kemudian yang kedua adalah setiap tahun dievaluasi oleh kepala daerah. Jadi kinerja dari P3K itu dievaluasi oleh kepala daerah, dalam hal ini bupati dan gubernur staf wali kota. Kemudian jika tidak maksimal dalam bekerja maka bisa diputus kontrak. Jadi P3K itu secara otomatis itu betul-betul kinerjanya harus dipertahankan, harus maksimal, karena jika tidak maksimal bisa saja diputus kontrak. Kemudian tetap berada pada satu instansi, itu yang saya bilang tadi teman-teman, bahwa P3K itu tidak memiliki jenjang karir, berarti tetap berada pada satu instansi. Beda kalau PNS. Kalau PNS itu dari guru bisa jadi naik ke pengawas, kemudian ke jenjang lebih tinggi lagi. Seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut.
Nah, di sini teman-teman perbedaan antara PNS lagi dengan P3K. Nah, di sini unsur kepegawaiannya PNS itu ada 14 unsur, sedangkan P3K itu cuma memiliki 7 unsur. Nah, di sini unsur yang tidak ada pada PPK. Jadi, perlu teman-teman ketahui yang hendak mendaftar menjadi P3K itu adalah mengetahui unsur apa yang tidak ada pada P3K. Di P3K itu tidak ada pangkat dan jabatan, pengembangan karir juga tidak ada, pola karir, promosi, mutasi. Jadi, kalau mutasi itu berarti tidak ada istilah mutasi kalau di satu instansi akan berada di instansi tersebut, kemudian tidak ada jaminan pensiun dan tidak ada jaminan hari tua ya, jaminan pensiun dan tidak ada jaminan hari tua. Sedangkan PNS ada unsur pengembangan, kebalikan dari unsur yang tidak ada pada PPK. Kalau PNS itu ada unsur pengembangan karir, ada P3K ada pengembangan kompetensi. Jadi P3K itu betul-betul kompetensi yang menjadi urutan nomor 1 ya, karena memiliki sistem kontrak. Meskipun PNS juga itu harus memberikan contoh yang lebih baik, artinya kemampuan kompetensinya itu harus di atas rata-rata juga ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, perbedaan lainnya, PNS ada unsur pemberhentian, sedangkan P3K ada unsur pemutusan perjanjian kerja. Jadi teman-teman harus paham, kalau PNS itu ada istilah pemberhentian atau pemecatan, sedangkan P3K ada istilah pemutusan perjanjian kerja jika tidak maksimal. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, persoalan gaji teman-teman ya, persoalan gaji. Kalau PNS itu ada gaji, ada tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan karir. Sedangkan gaji dari P3K yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang pertama ada gaji, ada tunjangan, ada cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Jadi tidak ada jaminan pensiun dan tidak ada jaminan hari tua khusus untuk pegawai P3K atau PPPK. Nah, kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, di sini perbedaan pemberhentian. PNS diberlakukan pemberhentian dengan hormat karena meninggal dunia. Pemberhentian sendiri, batas usia pensiun tidak dapat melaksanakan tugas karena tidak cakap jasmani dan rohani, dan karena kebijakan pemerintah untuk dilakukan pensiun dini. Itu khusus untuk pemberhentian PNS teman-teman. Nah, di sini kalau P3K itu dikarenakan habis masa perjanjian kerja. Jika habis masa perjanjian kerja akan ditinjau lagi oleh pemerintah apakah lanjut atau diberhentikan, atau pemberhentian perjanjian kerja. Seperti itu teman-teman ya. Itu khusus perbedaan tentang pemberhentian antara PNS dan P3K. Kita lanjut. Sedangkan persamaannya, nah di sini saya sempat membahas persamaannya. Kita bahas persamaannya. Apa persamaan dari PNS dan P3K? Itu sama-sama punya pekerjaan, kemudian kedua bekerja untuk negara. Yang ketiga itu punya gaji dan cuti, ada penetapan kebutuhan, ada pengadaan pengkajian dan tunjangan, penghargaan, penilaian kerja, dan perlindungan. Itu persamaan antara PNS dan P3K. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini muncul ada namanya hak dan kewajiban ASN ya, dan P3K. Kalau PNS itu diatur dalam pasal 1 butir 3 ya, dan pasal 7, sedangkan P3K diatur dalam pasal 1 butir 4 pasal 7. Hak untuk PNS itu yang pertama gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K itu ada haknya yaitu gaji, tunjangan dan fasilitas, kemudian cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajibannya ini antara PNS dan P3K tentunya sama. Yang pertama itu adalah setia dan taat pada Pancasila ya, Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan pemerintah, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan, menunjukkan integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia jabatan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi seperti itu teman-teman tentang persamaan dan perbedaan antara PNS dan P3K. Nah,
Semoga tutorial atau informasi ini tentang PNS dan persamaan dan perbedaan antara pegawai negeri sipil dan P3K bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan jika seandainya di tutorial ini atau informasi ini ada kesalahan, mohon maaf dan silakan dikoreksi di kolom komentar video ini agar nantinya saya bisa membuat kembali informasi yang jauh lebih relevan. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih. Jika seandainya tutorial ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya di media sosial teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.